Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Ku Miskinkan Mantan Suami Zalim. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Aku berangkat menggunakan taksi online yang kupesan untuk mencoba keberuntungan, sambil menunggu kabar dari Hendra. Semoga berhasil ya mas. Kalimat pengantar Lydia memberangkatkanku mencari rejeki. Aku tersenyum, masuk ke dalam taksi itu, melambaikan tangan pada Lydia. Kulihat di ambang pintu berdiri Anggun yang melempar senyuman dan Alia yang sedang murung. Aku tersenyum tipis menyaksikan protesnya karena rumah ini tidak sesuai dengan apa yang dia impikan. Papa bohong, papa bilang kita pindah ke rumah bagus. Enggak taunya kita pindahnya ke sini rumah model begini. Alia enggak suka tinggal di sini. Protesnya tadi malam. Aku mencoba memberinya pengertian namun tak berhasil, begitu juga mama dan kakaknya. Nil, Alia masih tetap tak terima. Biarkan saja mas, nanti juga baik sendiri, ucap Lydia. Saat aku masih mencoba membujuk Alia. Hal yang nyaris tak pernah kulakukan pada anak-anakku sendiri. Sekalipun terhadap Seruni putri semata wayangku. Ya aku mungkin termasuk tipe ayah yang cuek. Menurutku perhatian yang berlebihan menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi yang manja dan akan terus bergantung pada orang tuanya. Lagi pula perhatian dan cinta seorang ibu cukuplah untuk mereka. Tanggung jawabku sebagai ayah cukup sebatas cari nafkah saja. Entah mengapa kerinduan terlintas pada putriku Seruni. Mengingat kembali, betapa tadi malam pedulinya aku pada Alia, perlakuan yang sepantasnya kuberikan pada Seruni. Namun semuanya berbanding terbalik. Ah, di mana kalian nak? Gumamku, mataku terasa panas. Seperti ada cairan hangat yang akan keluar dari sana. Namun urung ketika kalimat, aku di sini pak. Sayupku dengar menyahutku. Ku perhatikan ke depan Pak Supir tersenyum ke arahku. Kurang asem nih orang, batinku. Bercandamu enggak lucu, kataku. Iya pak, yang lucu itu bapak, katanya. Anak orang diratukan, anak sendiri enggak tahu di mana rimbanya. Lucu bapak kan, lanjutnya. Aku melongo mendengar kalimat yang meluncur bak prosotan di taman bermain anak-anak itu. Kenapa dia tahu ceritaku? Kamu tahu tentang aku dari mana? Perasaan aku tak kenal kamu. Sudah kayak dukun aja kamu ini. Aku bisa menyimpulkan dari kalimat. Di mana kalian nak? Katanya. Dia benar. Dan aku memilih diam. Agar dia tak terlalu ikut campur dalam urusanku. Yang ada makin runyam saja nanti. Sudah sampai pak. Katanya sesaat setelah memberhentikan kendaraannya. Oh, iya. Aku sedikit tersentak. Jangan cuma melamun pak. Dicari anaknya. Nanti keburu jadi anak orang loh. Kalau sampai dimanja sama orang-orang lain. Bisa-bisa anaknya lupa punya bapak kandung. Katanya serius. Anakku ya anakku. Mimpi aja anakku jadi anak kamu. Ketusku. Bukan begitu pak. Tapi, ini ongkosnya. Ucapannya terpotong dengan kalimatku. Aku langsung turun dan membanting pintunya. Bikin kesal saja nih orang. Perusahaan ini milik salah satu rekan bisnisku. Dermawan namanya. Semoga saja orangnya seperti namanya. Mau bertemu siapa pak? Sapa salah seorang ketika aku sampai di resepsionis. Mau bertemu Pak Dermawan. Jawabku ramah. Sudah ada janji pak. Belum bak. Tapi Pak Dermawan itu rekan saya. Jelasku. Baik pak. Kalau begitu saya konfirmasi dulu. Silahkan ditunggu pak. Mengulurkan tangan seraya mengarahkanku. Aku mengikuti arahannya. Aku jatuhkan bobot badanku di atas kursi yang sudah disediakan. Baru kali ini aku mau bertemu dengan rekan bisnisku seperti orang biasa saja. Padahal sebelumnya pertemuan demi pertemuan kami adalah hal yang sangat dinanti-nanti karena ada keuntungan di dalamnya.
Aku menarik napas dalam. Saat sedang menunggu Simbak, entah dari mana asalnya, sepenggal senandung menyentuh pendengaranku. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Seketika, bayangan Elsa yang tengah menikmati kemewahan yang dirampasnya dariku seakan terpampang dengan jelas. Dia menari-nari di atas kemiskinanku, desisku. Sesalku makin besar ketika aku tak bisa mempertahankan hakku sebagai pemilik. Maaf Pak, Pak Dermawannya sedang ada meeting. Simbak tadi menghampiriku dengan kabar yang kurang enak didengar. Kalau Bapak berkenan, boleh ditunggu, kurang lebih 30 menit lagi. Lanjutnya bahwa aku tak akan menunggu lama. Baiklah Mbak, jawabku. Aku memutuskan untuk menunggu Dermawan. Selama menunggu kututupi wajahku dengan masker dan topi yang sengaja agak kuturunkan. Agar tak ada yang mengenaliku. Apalagi ketika orang-orang yang sedang meeting bersama Dermawan nanti melewatiku. Bisa saja salah satu dari mereka sangat mengenalku dengan baik. 30 menit berlalu. Beberapa orang melewatiku dengan setelan pakaian ala pengusaha. Tak sedikit pun mereka menoleh ke arahku. Bahkan dengan beberapa karyawan yang menundukkan kepalanya pun seolah mereka tak melihat. Yah, begitulah orang bisnis. Sebenarnya bukan karena sombong tapi mereka sangat menghargai waktu dan tidak ada waktu untuk berleha-leha atau bahkan sekedar berbasa-basi pada orang-orang sekitar mereka. Berbeda dengan orang politikus, mereka punya banyak waktu berbasa-basi bahkan lebih dari itu, walaupun hanya 5 tahun sekali. Malah jadi kemana-mana. Di antara mereka yang melewatiku, tidak hanya satu, bahkan semua aku kenal. Untung saja mereka tak melihatku. Mengingat aku yang tampil biasa saja, dengan kemeja yang tidak mahal, karena semua pakaian bermerek rupanya sudah Elsa hibahkan di jalanan. Dia hanya menyisakan beberapa saja. Mas, pakaian kamu sudah aku hibahkan ya. Pada bapak-bapak di jalanan. Pakaian itu terlalu mahal. Tak pantas kamu pakai dengan kondisi kamu yang tak lagi punya apa-apa sekarang. Begitu notnya yang kudapati di lemari ketika ingin mengambil pakaianku. Rupanya dia beranggapan orang-orang di jalanan sana lebih pantas memakainya ketimbang aku. Sial sekali aku. Aku menuju ruangan Dermawan bersama Simbak tadi. Pintu diketuk. Silahkan masuk. Suara khas Dermawan dari dalam. Simbak membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku masuk yang langsung disambut oleh Dermawan. Apa kabar Pak Rudi? Tanya Dermawan. Sambil menyalami tanganku seketika setelah aku berhadapan dengannya. Begini Pak Dermawan, saya langsung saja. Kataku. Memulai tanpa basa-basi terlebih dahulu. Saya butuh pekerjaan. Lanjutku. Dermawan terlihat santai menanggapiku. Apa mungkin Dermawan sudah tahu cerita tentangku? Saya sudah mendengar kisah Pak Rudi. Benar dugaanku. Itu artinya semua rekan-rekan bisnisku sudah tahu bagaimana kehidupanku saat ini. Kalau sekelas Dermawan yang tidak terlalu urus dengan urusan orang lain saja sudah tahu apa kabar yang lain? Jadi bagaimana Pak? Tanyaku penuh harap. Pak Dermawan mengusap lembut wajahnya. Wajah yang mirip India itu datar tanpa ekspresi. Aku harap-harap cemas menunggu kalimat yang akan dia ucapkan. Saya bingung mau memberikan Pak Rudi pekerjaan apa. Semua posisi sudah terisi Pak. Yang ada bagian dapur Pak. Tak mungkin juga Pak Rudi mau bekerja di bidang itu kan? Aku melongo. Begini saja Pak. Bulan depan kami akan melakukan evaluasi. Barangkali ada yang harus dirumahkan. Mungkin juga posisinya pantas untuk Pak Rudi. Banyak amat basa-basinya. Bilang saja kau menolakku. Batinku. Baik Pak. Saya tunggu kabar dari Bapak. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamitku. Ternyata dia tak seperti namanya. Aku keluar ruangan ber-AC itu dengan langkah gontai. Bayangkan saja seorang anak remaja yang cintanya ditolak. Aku kembali memesan taksi online. Tujuanku sekarang adalah yoga. Semoga saja yoga mau menolongku. Mengingat aku juga banyak kontribusi dalam bisnisnya. Sambil menunggu pesanan yang akan membawaku ke kantor yoga, aku memilih berteduh di bawah pohon rindang di seberang jalan.
Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah berhenti tepat di depanku. Kaca mobil bepakang supir diturunkan. Setengah terbuka, kemudian terulur tangan mungil dengan selembar uang lunar ribuan. "Ini Pak," katanya lembut, namun menusuk sampai ke tulangku. Apa seburuk itu penampilanku? Sampai-sampai keluarga ini mengira aku pengemis? Sambil tersenyum kecut aku menolak pemberian itu. "Buat kamu aja nak, Bapak bukan pengemis." Sontak ibu di sebelahnya terkejut dengan ucapanku. "Maaf Pak, kami tidak ada maksud Meng." "Ah, tak apa-apa Bu, santai saja," potongku. Keluarga itu melaju meninggalkanku. Lagi-lagi aku diingatkan ketika masih sedang jaya-jayanya. Aku pernah melempar uang koin kepada seorang kakek tua, padahal dia tidak sedang mengemis. Beliau sedang ikhtiar berjualan permen. Kejamnya aku saat itu. Batinku. Seperti satu persatu kezolimanku masa-masa itu kembali diingatkan dengan situasi yang alami sekarang ini. Sebuah kendaraan lagi-lagi berhenti di hadapanku. Bunyi klakson membuyarkan ingatan masa laluku. "Pak Rudi," sapanya. Aku mengangguk. "Mari Pak." Aku segera menempati posisi penumpang. Lumayan lama di perjalanan dikarenakan macet. Sudah hal biasa pada jam-jam istirahat seperti ini pasti akan lebih lama dari jam biasa. Berkali-kali aku menghela napas menyaksikan pemandangan di luar jendela. Penuh kesabaran untuk bisa melewati jebakan ini. "Pak Yoga," sapaku ketika sampai di lobi kantornya. Yoga terlihat buru-buru sekali, seperti akan menghadiri pertemuan penting dengan klien saja. "Pak Rudi." Yoga seketika mengarahkan langkahnya ke arahku. "Ada apa?" Kok kalimatnya menggantung. "Saya ada perlu dengan Pak Yoga," kataku. "Tapi maaf Pak, saya akan pergi sekarang. Pesawat yang akan membawa saya ke Pontianak 1 jam lagi akan berangkat. Pak Rudi silahkan temui saja sekretaris. Kebetulan saya berangkat sendiri. Permisi Pak." Sambil mengulurkan tangan menyalamiku dan berlalu pergi. Aku langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Aku memasuki ruangan itu setelah dipersilahkan oleh yang punya ruangan. Dan betapa terkejutnya aku. Pak Rudi?" Dia masih mengenaliku. "Kamu masih? Maksudnya Mbak masih kenal saya?" "Ya pasti kenal dong Pak. Saya tidak akan lupa sama kesombongan Bapak." Kalimat itu diucapkan dengan senyum. Ingin aku minta maaf, tapi rasanya enggan sekali. Bagaimana mungkin seorang Rudi Sudarso minta maaf pada anak bawang seperti ini? Enak saja dia. "Ada maksud apa dengan kedatangan Pak Rudi?" tanya gadis itu. Aku tak langsung menjawab. "Ada yang bisa kami bantu Pak?" tanyanya lagi karena tak kunjung mendapat jawaban dariku. "Ah, tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin berkunjung saja. Kebetulan tadi lewat jadi ya, mampir sekalian." "Elaku, tak mungkinlah aku bilang mau minta kerjaan. Enak saja dia jadi atasanku, kecuali kalau aku bisa menduduki kursi direktur utama." Gadis itu tampak manggut-manggut. "Baiklah Pak, kalau tidak ada yang perlu dibicarakan, saya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," katanya dengan sopan. "Baiklah, saya juga permisi dulu. Masih banyak urusan juga," kataku tak mau kalah. Berada di ambang pintu, sayup terdengar gumam gadis itu. "Sudah susah masih aja sombong lu, miskin aja belagu." Aku pura-pura tak mendengar dan melanjutkan langkahku meninggalkan gadis itu. "Pak tolong jangan pecat saya," iba gadis itu. 5 tahun lalu. Gadis itu bernama Siska. Ia bekerja di kantorku sebagai cleaning service. Baru 5 bulan aku memecatnya hanya karena kesalahan kecil yang saja. "Pak tolonglah, saya butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan saya." Air matanya jatuh seperti dikomando. Aku tak peduli dengan Siska. Aku tak peduli pendidikannya. "Angkat kaki dari kantor saya," bentakku. Siska akhirnya pergi dengan pipi yang basah karena air mata yang tak kunjung berhenti. Rupanya dia cepat mendapatkan pekerjaan kembali sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Siapa sangka, sekarang setelah 5 tahun berlalu,
Aku dipertemukan kembali dengan orang yang sama dan status sosial yang terbalik. Nasib. Kepada siapa lagi aku akan meminta pekerjaan? Sementara Hendra belum ada kabar. Aku menelpon Ferdi, mengabarkan rencana kedatanganku ke kantornya jelang sore ini, dengan harapan agar dia menungguku seandainya agak terlambat, sehingga bisa bertemu langsung sebelum jam pulang. Baik Pak, saya tunggu di kantor, katanya lewat sambungan telepon. Dasar orang kaya, bilang ke saya tunggu di kafe, sekalian traktir aku. Kesalku, dengan uang saku yang kian menipis, aku memutuskan untuk naik angkot saja. Apa kabar Pak Rudi? Tanya Ferdi, dengan mengulurkan tangan dan kusambut hangat. Kabar baik Pak Ferdi, balasku ramah. Jadi Pak Rudi tinggal di mana sekarang? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Dia juga tahu batinku. Tak apa-apa, jadi tak perlu panjang kali lebar menjelaskan kondisiku saat ini. Saya sekarang tinggal di rumah Hendra Pak. Kebetulan ada yang kosong. Oh, terus istri dan anak-anak Bapak ada di mana sekarang? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Tak ada komunikasi lagi sama anak-anak. Entah nomor saya diblokir atau anak-anak ganti nomor. Sementara Elsa, dia tak pernah memberitahu keberadaan mereka. Jelasku. Maaf Pak, bukannya mau ikut campur. Pak Rudi juga keterlaluan sih sebenarnya. Kurang apa coba Pak Rudi dalam rumah tangga? Ferdi membuka pidatonya. Semua sudah punya. Harta, tahta, istri yang super baik, anak-anak yang sehat dan cerdas. Coba Pak Rudi lihat pasangan yang kurang beruntung di luar sana. Banyak yang diuji dari segi ekonomi. Pak Rudi hidup berlebihan. Ada yang diuji dengan istri yang berkepribadian buruk. Pak Rudi dianugerahi istri seperti Elsa. Ada orang yang diuji dengan anak-anak. Pak Rudi dikaruniahi anak-anak yang penurut. Ada yang keluarganya diuji dengan sakit. Keluarga Pak Rudi sehat walafiat. Menurut saya rumah tangga Pak Rudi ini nyaris tanpa ujian. Urainya panjang lebar. Aku kesini minta kerjaan, bukan minta ceramah. Kalau ceramah sih, tinggal setel YouTube saja. Ngapain aku jauh-jauh ke sini? Buang-buang waktu saja. Tepatnya buang-buang uang sih. Sidahlah uang pas-pasan. Gerutuku membatin. Hal ini sudah kuduga. Karena Ferdi memang terkenal dengan kata-kata bijaknya. Dia kerap kali memberi nasihat-nasihat pada sesama rekan-rekannya. Orangnya memang religius. Sangat menjaga jarak dengan rekan bisnis. Perempuan tak akan ada pertemuan di luar kepentingan kerja. Hanya sebatas profesional saja. Dan dia selalu menundukkan pandangan. Sehingga jelas memang rekan bisnis yang berjenis perempuan itu sangat menyeganinya. Jadi bagaimana Pak? Tanyaku, agar ceramahnya tak berlanjut. Sebelumnya saya minta maaf Pak Rudi. Tapi perusahaan ini punya aturan yang sangat ketat dalam beberapa hal. Terutama sikap seseorang dalam memperlakukan keluarganya itu menjadi pertimbangan besar. Karena begini Pak Rudi, seseorang yang tidak sanggup menjadi nahkoda dalam rumah tangganya bisa disimpulkan kepribadiannya. Saya mengerti Pak, perusahaan Pak Rudi tak menerima orang yang seperti saya. Potongku, tapi saya bisa merekomendasikan Pak Rudi pada seseorang. Orang itu baru saja mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang produksi film. Mungkin Pak Rudi tertarik. Aku sebenarnya ingin menampol tu muka sama tu mulut. Seenaknya saja dia mengoperku kayak mengoper bola. Tapi apa boleh buat? Aku harus bisa menahan diri. Saya setuju Pak. Barangkali saja orang itu membutuhkan tenaga saya. Baiklah Pak. Besok Pak Rudi langsung saja bertemu dengannya. Nanti malam akan saya temui yang bersangkutan. Merekomendasikan Pak Rudi secara langsung. Aku mengangguk saja mendengarnya. Sekarang kita makan dulu Pak. Wow, akhirnya ajakan yang benar-benar ku nanti. Sejak siang aku belum makan. Demi menghemat uang saku yang diberikan Lydia yang tak seberapa itu. Sebenarnya aku berharap tadi diajak oleh Yoga. Tapi apa boleh buat Yoga buru-buru. Malah bertemu dengan bocah ingusan Siska. Papa sudah pulang. Sambut Anggun di teras rumah. Anggun langsung mengulurkan tangannya menyalamiku. Iya Anggun, Papa ke dalam dulu ya. Kataku berlalu meninggalkan Anggun.
Iya Pak, langsung aja. Papa pasti capek kan? Anggun memang sudah cukup dewasa untuk mengerti kondisi orang tuanya. Aku mengayun langkah, semakin ke dalam. Di ruang tamu, aku menemukan Alia. Gadis kecil berambut sebahu itu menoleh ke arahku tanpa senyum tipis sekalipun. Pasti Alia masih kesal karena tak jadi tinggal di rumah impiannya itu. Alia udah makan nak? Tanyaku basa-basi. Hal yang sangat jarang kupertanyakan pada seruniku. Aku memang jarang berbasa-basi dengan anak-anakku. Bisa dikatakan aku ini tipe ayah yang cuek. Alia yang kutanya tak menjawab, hanya mengangguk kecil pertanda dia sudah makan. Setelah membersihkan diri, aku segera beristirahat. Membaringkan tubuhku yang lelah seharian mencoba keberuntungan. Namun tak satupun keberuntungan itu memihak kepadaku. Beginilah rupanya, di kehidupan ini, jika kita tak lagi punya apa-apa sama sekali kita tak diperhitungkan, seperti tak pernah berkontribusi pada bisnis mereka. Batinku, apa yang akan kukatakan pada Alia? Kapan aku bisa menepati janjiku pada gadis kecil itu? Aku mengusap kasar wajahku. Seketika itu pula wajah seruniku terlintas di pikiran. Seakan protes mengapa aku lebih mencemaskan Alia sementara Seruni. Aku tak tahu di mana dia berada. Seruni. Lirikku. Tiba-tiba saja aku merasakan rindu yang sangat berat pada putriku itu. Tapi apa daya, mereka entah di mana kini. Papa kenapa? Tanya Seruni ketika melihat tubuhku berbalut selimut. Badan papa panas. Papa sakit ya? Lanjutnya setelah menempelkan punggung tangannya di keningku. Iya papa sakit. Jawabku singkat. Seruni lalu inisiatif mengambil tisu basah lalu mengompres keningku. Ya, cuma tisu yang dia ingat. Aku terkesan dengan usahanya. Aku tersenyum sembari menahan air mata kerinduan pada Seruni. Seruni gadis kecilku. Lirihku dengan bibir bergetar. Mas, bagaimana tadi dapat kerjaan kan? Tanya Lydia yang tiba-tiba datang entah dari mana. Memecahkan ingatanku pada Seruni. Aku menggeleng. Tak satu pun dari sekian banyak rekan kamu mas. Heran Lydia. Kembali aku mengangguk. Lydia menggeleng tak percaya. Terus bagaimana pendidikan anak-anakku? Tekannya. Aku akan berusaha sayang. Kataku berharap Lydia melayang mendengarnya seperti biasanya. Dan ternyata Lydia malah melotot. Matanya seakan ingin meloncat ke arahku. Aku yang tak menyangka dengan respon Lydia sedikit terperanjat menyaksikannya. Kamu kenapa sayang? Tanyaku pura-pura. Kamu tanya aku kenapa mas? Tanyanya balik. Kamu pikir aku bercita-cita untuk hidup susah terus? Hah? Sergahnya. Pokoknya besok kamu harus kembali cari kerja lagi. Tegasnya. Aku mengangguk. Lydia. Sayang, bangun. Aku menggoyang-goyang kaki Lydia dari luar selimut yang menutupinya. Lydia menggeliat. Bangun sayang. Kenapa lagi sih mas? Aku mau berangkat cari kerja. Ya udah sana. Responnya benar-benar di luar dugaanku. Tapi aku tak pegang uang Lid. Kamu masih punya pegangan kan? Bagi akulah Lid. Pintaku. Masih. Buat makan beberapa hari ke depan. Jawabnya sekenanya. Bagi aku barang selembar Lid. Ibaku. Kamu jalan kaki saja mas. Jangan boros. Anak-anak butuh makan. Ketusnya. Aku menyerah. Akhirnya aku keluar berbekal sisa uang kemarin. Aku melihat Hendra dari kejauhan. Aku bersiap menyambut kedatangannya. Hei bagaimana kemarin? Tak ada yang bisa membantuku. Jawabku lemas. Sudah nasibmu. Katanya santai sesantai-santainya. Ingin rasanya ku banting dia dengan kursi di sampingku. Tapi tak mungkin, aku sudah diberi tumpangan yang cukup nyaman. Aku hanya bisa mendengus mendengarnya. Terus bagaimana? Tanyanya lagi. Ferdi bilang, dia akan mempertemukanku dengan seseorang yang bergerak di bidang produksi film. Barangkali dia membutuhkanku. Jawabku serius. Hendra tampak mengangguk-anggukan kecil kepalanya. Cocok sih, kamu jadi salah satu bagian dari perfilman itu.
pemeran suami dan ayah kena azab atas kezolimannya pada istri dan anak-anaknya, katanya tanpa dosa. Aku terperanjat mendengarnya. Mataku melotot. Hendra pun tak kalah mempelototiku pula. Antar aku sekarang, tekanku. Ups, maaf. Aku tak bisa mengantarmu. Aku kesini cuma mau pamit undur diri. Jelas Hendra. Sudah seperti penyiar radio saja. Sore nanti aku akan bertolak meninggalkan tanah air. Urusan di sini sudah selesai semuanya. Jadi aku segera akan berangkat. Lanjutnya. Aku melongo mendengarnya. Sebagai gantinya. Ini untukmu. Gunakan sebaik mungkin. Hendra mengulurkan amplop coklat berisi lembaran yang lumayan tebal. Aku yang tak pernah sungkan pada Hendra, langsung menyambar amplop itu. Seperti elang menyambar anak ayam. Terima kasih. Ucapku pendek. Dan rumah ini jangan pernah kau jual ya. Akan kubawa kemana istri dan anak-anakku nanti. Aku sedikit mengibah. Aku tak mungkin setega itu. Kalaupun akan kujual, itu kepadamu. Setelah ekonomimu membaik, katanya agak lemah lembut. Tumben, biasanya dia cari gara-gara terus. Kalau ekonomiku sudah membaik, aku tak akan tinggal di sini. Sudah pasti aku akan membawa istri dan anak-anakku ke rumah impian mereka. Jawabku enteng. Yang akhirnya mendapat timpukan gulungan kertas yang entah dari mana dia dapatkan. Sudahlah kau jatuh miskin. Masih saja angkuh, ketusnya. Ah, sungguh persahabatan ini murni dari hati. Bukan karena selama ini kami sama-sama orang berpunya, seperti yang banyak terdengar. Bahkan saat aku tak punya apa-apa Hendra lah yang mengulurkan tangannya untukku. Berbeda dengan pertemanan yang karena ada apanya. Saat aku tak lagi mampu berkontribusi dalam bisnis mereka, tak satu pun dari mereka mau memberiku pekerjaan. Mereka menjadikan kesalahan dan kegagalanku sebagai nahkoda rumah tangga, sebagai alasan untuk menolakku. Walaupun sebenarnya aku pantas untuk ditolak. Tapi tidakkah ada sedikit pertimbangan untuk orang yang sudah lama bekerja sama dengan mereka? Ah, sudahlah. Hari ini akan kucoba lagi. Anggap saja ini sedikit peringatan atas apa yang sudah kulakukan pada wanita yang sudah sampai 3 kali mempertaruhkan nyawanya demi berlanjutnya garis keturunanku. Sepeninggal Hendra, aku segera membuka amplop di tanganku itu. 10 juta. Girangku. Ini sangat besar bagiku yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Aku menyimpan uang itu sebagian tanpa diketahui Lydia. Bukan apa-apa, hanya berjaga-jaga saja. Bila aku belum juga dapat pekerjaan, atau bila pun dapat kerja, sebagai pegangan sampai sebulan ke depan. HP di kantong celana biru dongkerku terasa bergetar. Segera kuraih dan mengecek pesan yang baru saja masuk. Pak Rudi bisa datang ke alamat ini? Pesan dari Pak Ferdi dengan mengirimkan alamat lengkap disusul nomor kontak seseorang itu. Baik Pak Ferdi, saya akan menemuinya. Terima kasih. Balesku. Dengan menumpang angkot, aku langsung menuju alamat yang dimaksud. Sampai alamat, aku menelpon orang yang bersangkutan. Aku diberi arahan untuk sampai di hadapannya. Alangkah terkejutnya aku. Apa aku tidak salah lihat? Aku tak percaya dengan penglihatanku sendiri. Lama aku menatap orang yang aku berhadapan dengannya sekarang. Pak Ru, orang di hadapanku itu tampak tak percaya juga. Iya Pak, jawabku gugup. Mari Pak, mari silahkan duduk. Orang itu mempersilahkanku dengan ramah. Tak ada raut dendam terpancar dari sorot matanya. Aku menempatkan diri di kursi depan mejanya. Ada rasa canggung berhadapan dengannya. Tapi apa boleh buat? Toh Ferdi pasti sudah bercerita tentang keadaanku saat ini. Lagi pula ini seperti harapan terakhirku. Mau tak mau, aku harus mau bekerja dengannya demi kelangsungan hidup keluargaku. Itu pun kalau dia terima. Untung-untung kalau bisa bangkit dan jadi orang kaya lagi. Jadi begini Pak, saya kesini atas arahan Pak Ferdi, terangku. Iya Pak Rudi, Pak Ferdi sudah cerita tentang Pak Rudi. Cuma ya saya tak menyangka kalau Rudi yang dimaksud Pak Ferdi itu adalah Pak Rudi Sudarso. Menjelaskan keterkejutannya saat melihatku.
Aku masih membisu tak tahu harus berkata apa. Baiklah Pak. Saya menerima Pak Rudi. Semoga bisa bertahan dan sama-sama kita membesarkan rumah ini. Katanya tanpa banyak bertanya apa dan mengapa. Tapi Pak Rudi tahu sendirilah. Ini baru dirintis. Yang namanya merintis ya. Begitulah. Ucapnya tak enak. Saya siap bekerja dengan Bapak. Jawabku mantap. Walau aku tahu gaji yang akan kuterima tak akan sebesar seperti yang akan kuterima kalau aku bekerja di perusahaan besar sebesar milik Ferdi ataupun Yoga. Tapi untuk saat ini, nominal besar tidak lagi jadi fokusku. Biarlah gaji cukup untuk makan. Tak apalah yang penting harga diriku sebagai kepala keluarga tidak terinjak-injak karena tidak bekerja. Nah, harga diri laki-laki itu adalah bekerja. Jika kau tak bisa bekerja untuk keluargamu, disitulah harga dirimu runtuh, kata ayahku saat itu. Orang itu adalah Raihan, seorang anak yang menanggung hidup kedua orang tuanya yang sudah renta, dan biaya pengobatan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Seorang kakak yang menyekolahkan 3 adiknya. Dia adalah tulang punggung keluarganya yang hampir semua waktunya dipergunakan untuk bekerja dan bekerja. Raihan yang waktu itu menjadi karyawan di perusahaan milikku di siang hari. Malamnya ia lakoni sebagai penyanyi dengan grup band yang dia rintis bersama teman-temannya. Dan hari libur dia isi dengan membantu saudaranya berjualan di toko. Begitu kisahnya yang sempat ku dengar. Raihan tak pernah lelah bekerja, sehingga mendapat julukan mesin pencetak uang dari karyawan-karyawan lain. Tapi aku dengan tegas sekali merampas pekerjaan utama Raihan. Hanya karena ketahuan Raihan dekat dengan salah seorang karyawati yang diam-diam kujadikan target petualanganku. Tapi Pak, salah saya apa? Apa sebab saya dipecat? Raihan tampak bingung ketika mendapat surat pemecatan atas dirinya tanpa prosedur surat peringatan terlebih dahulu. Saya rasa tak perlu menjelaskan pada kamu. Jawabku enteng. Tapi tak bisa seperti ini Pak. Saya juga berhak tahu atas dasar apa saya dipecat. Protes Raihan. Perusahaan ini saya yang punya, saya yang pimpin langsung, dan keputusan mutlak di tangan saya. Sombong sekali aku saat itu. Seperti tak pernah terlintas di benakku bahwa roda yang bulat itu sifatnya berputar. Raihan keluar dari ruanganku. Sayup terdengar Raihan bergumam. Maafkan aku Bu. Bapak, maafkan kakak Dek. Persetan. Aku tak peduli dengan kesulitan orang-orang di sekitarku. Aku hanya mementingkan diri sendiri. Enak saja kau mau mengembat targetku, batinku. Lagi dan lagi, kezoliman-kezolimanku di masa jaya-jayanya seperti Allah perlihatkan satu persatu, dan dipertemukan dengan orang-orang yang kuzolimi dikirimkan satu persatu untuk menamparku. Kemarin Siska, sekarang Raihan, besok-besok entah siapa lagi. Dunia ini terasa sempit sekali. Terima kasih Pak Raihan, kataku, lalu mengulurkan tangan. Raihan menyambut tanganku dengan hangat. Jangan panggil Bapak, Pak Rudi. Saya tak pantas untuk itu. Panggil Raihan saja. Jangan sungkan Pak. Anggap saja saya ini seperti adik sendiri. Katanya sungguh-sungguh. Aku benar-benar terenyuh mendengarnya. Seorang Raihan masih bisa memperlakukanku dengan baik dan tetap mengutamakan adab pada orang yang lebih tua darinya. Attitude-nya sungguh luar biasa. Orang tuanya hebat. Perbincangan itu berlanjut di meja 4 persegi di sebuah restoran sederhana. Jadi mulai besok saya sudah bisa bekerja ya Re? Tanyaku meyakinkan. Iya Pak. Semoga Pak Rudi berkenan membantu saya. Jawabnya masih merendah. Aku pamit untuk pulang. Aku segera menelpon Hendra memberitahukan kabar ini. Hen, aku diterima kerja nih. Girangku sesaat setelah Hendra menggeser tombol hijau di seberang sana. Alhamdulillah. Kain kafannya disediakan orang produksikan. Tanya Hendra. Dia masih berharap aku memerankan suami yang diazab tadi. Hehe, ada-ada saja dia ini. Iya. Dan nanti aku akan gentayangan mengganggu ketentramanmu di sana. Bersiap-siap saja kau Hen. Kicauku. Burung kali. Akhirnya kau kerja juga Ruth. Aku tak perlu risau lagi meninggalkan perut kamu itu Ruth. Aku tertawa kecil.
Sudah di mana kamu? Jam berapa berangkat? Siapa tahu aku masih sempat ke bandara untuk melepasmu, kataku. Tak usah melepaskanku. Kau pikir aku burung dalam sangkar? Balasnya diiringi tawarnya. Mataku sedikit berembun, mengingat persahabatan kami yang tanpa syarat ini akan terhalang paspor. Serius? Sentakku. Judul lagu. Katanya. Woi, aku tak sedang bercanda, gertakku. Iya. 5 menit lagi. Jawabnya lagi. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa kabari aku sesampainya kau di sana. Baiklah, aku tutup dulu ya. Tanpa persetujuanku sambungan telepon terputus sepihak. Kebiasaan kau itu, gerutuku. Seperti kemarin, Anggun menungguku di teras rumah. Dia sangat senang melihat kedatanganku. Tak sabar hanya menunggu di teras. Anggun pun berlari-lari kecil ke arahku. Papa ceria sekali. Kayaknya ada kabar baik ini. Tebaknya, tahu saja anak papa. Tahu dong pak, sebelum-sebelumnya kan papa murung terus. Jawabnya dengan gaya manja. Iya, alhamdulillah papa diterima kerja. Akhirnya tampak raut bahagia di wajah Anggun. Papa kasih kabar baik ini dulu ke mama ya. Pamitku pada Anggun. Iya pak. Oh iya pak, selamat ya. Sekali lagi Anggun menyalamiku. Aku bergegas menuju rumah, mencari sosok wanita yang kucintai itu. Tak kutemukan di ruang tamu. Aku lanjut ke kamar, pun tidak ada. Barangkali di dapur, pikirku. Aku bergegas menuju dapur, salah satu tempat favorit para ibu rumah tangga termasuk Lydia. Benar saja. Lydia, sini sayang, panggilku. Cekatan Lydia mematikan api kompor dan berjalan ke arahku. Ada apa mas? Tanya Lydia. Aku diterima kerja. Mulai besok aku akan bekerja. Dengan semangat aku menyampaikan kabar bahagia ini pada Lydia. Gajinya berapa mas? Loh kok kamu langsung tanya gaji sih? Logika saja mas. Orang kerja tuh cari duit. Kalau nggak cari duit, kenapa nggak jadi relawan saja? Aku belum tanya gaji Lid. Nggak etis lah aku tanya gaji segala. Yang pasti kalau kerja itu ya ada gajinya Lid. Cukup nggak? Ketus sekali Lydia. Insya Allah cukup Lid. Tahu dari mana gajinya cukup? Ditanya juga nggak? Kalau cukup buat makan aja gimana nasib anak-anakku nanti? Mereka butuh biaya pendidikan. Anak-anakku harus sarjana loh. Celoteh panjang Lydia. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Mengapa Lydia jadi begini? Seolah enggan untuk memulai hidup dari nol denganku. Lid, kamu enggan ya memulai hidup dari nol? Tanyaku hati-hati. Dari dulu hidupku itu udah nol. Masa ia sekarang harus nol lagi? Yang benar aja kamu mas. Sergahnya. Jadi kamu menyesal menikah sama aku? Mikir aja sendiri. Lydia melangkah meninggalkanku. Kembali pada aktivitas memasaknya yang tadi tertunda. Lid, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuat kamu dan anak-anak hidup berkecukupan bahkan lebih. Aku berusaha meyakinkan Lydia. Sudah tua mas, kecil kemungkinan bisa sukses lagi. Lihat saja nanti kalau aku dapat yang kaya raya selama tinggal kamu. Aku melotot mendengar ucapannya. Ah, itu karena Lydia lagi kesal aja. Aku tahu dia begitu mencintaiku. Hiburku pada diri sendiri. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.